Hai semuanya, kali ini gue pengen ngasih rekomendasi film di bulan Maret 2022. Dan jujur aja di bulan ini tuh nggak terlalu banyak yang menarik banget. Dan cenderung apa ya, sedikit juga sih yang rilis ya dibandingin bulan Januari dan Februari gitu. Kecuali ada satu film ini yang menurut gue bakal jadi highlight di bulan Maret ya, yaitu The Batman. Ini film yang udah hype dari beberapa beberapa tahun lalu dan sempat di delay. Ini rencananya sih rilis di tahun kemarin ya, cuma diundur jadinya di bulan Maret ini. Dari sisi runtime juga udah keluar hampir 3 jam, udah masuk ke upcoming di bioskop-bioskop Indonesia juga gitu. Saran gue sih nonton di versi IMAX ya kalau bisa gitu, atau di kalau di XX1 tuh ada yang namanya Premiere. Menurut gue worth it sih, karena dari sisi durasi yang udah agak lama, dan ini film yang gue rasa dikerjakan dengan sangat apa ya, passionate sih kalau lu lihat di interviewnya Matt Reeves ya. Dari sisi cerita juga ini bakal ngambil Batman di awalnya dia, kalau nggak salah di 2 tahun pertamanya ya. Ada Penguin dari sisi villain, terus ada The Riddler juga, ada Falcone juga kalau nggak salah ya. Sebenernya gue udah buat pembahasan khusus sih, kenapa Batman jadi film yang paling gue tunggu di tahun ini, di video sebelumnya juga. Dan ini juga kayak bakal jadi Batman yang grounded juga sih. Dan menurut gue tetap berpegang teguh dengan pendapat gue ya, kalau kayaknya Batman akan melakukan kesalahan di film ini yang akan berdampak ke depannya gitu, karena dia masih newbie juga gitu di film ini. Dan dari sisi tone juga mungkin akan lebih serius dari film-film sebelumnya. Menurut gue lebih serius dari versinya Nolan ya, kalau dilihat dari sisi trailer. Lebih dark juga gue rasa. Dan iya, 3 jam ini gue rasa bakal hampir 3 jam ya, gue rasa bakal dihabisin untuk ngebangun setnya Gotham sih, world building ya maksud gue. Bakal mungkin lebih ngegambarin kota ini, terus nge-setup karakter ini gitu, siapa ini siapa gitu. Kayak itu aja sih, udah nggak perlu dijelasin lagi ya kalau dari sisi film ini. Dan informasi juga udah banyak bertebaran di luar sana, banyak trailer, banyak TV spot, dan ya tinggal nunggu dan menghindari spoiler aja ya. Dan ya, sama gue nggak tahu ini akan rebutan tiket juga atau enggak, atau bakal serame Spider-Man juga atau enggak. Cuma menurut gue ini bakal jadi film yang akan bertahan lama di bioskop ya, karena nggak terlalu banyak film yang oke juga di bulan Maret ini. Selanjutnya ada Unwelcome. Ini tentang pasangan, dia baru pindah ke tempat baru karena pemberian rumah yang turun-temurun ya dari keluarganya, tapi ada catch-nya. Dan ya itu semacam ritual yang harus dia jalani sih. Ini tuh masuknya kayak typical horror gitu, dan gue masukin karena biar ada variasi aja sih. Mungkin kalau lu nyari yang simple dan fun, kelihatan dari trailernya sih begitu ya, ini mungkin bisa masuk sih ya, not so bad lah ya untuk yang cari hiburan di luar Batman tadi. Semoga oke aja. Ekspektasi gue juga enggak tinggi gitu deh, asal menghibur sih, itu aja ya. Dan selanjutnya ada The Lost City. Ini juga film yang kayaknya gue nggak, kayak mungkin rilisnya harusnya tahun kemarin sih seinget gue. Gue gak tahu tahun kemarin atau tahun kemarin diundur ke tahun ini, atau emang rilis tahun ini. Ceritanya tentang penulis novel yang diperanin oleh Sandra Bullock dan petualangannya selama dia dipaksa untuk mencari harta karun.
action komedi genrenya, dan mungkin ini lebih mirip agak-agak kayak Jungle Cruise atau Jumanji, lebih ke fun ya. Dan gue mungkin akan nonton karena Rajesh Kutrapali, kalau lu yang ikutin The Big Bang Theory. Dan ya, menurut gue ini film yang lebih cocok masuk ke bulan Februari gitu, karena lebih deket-deket Valentine dan kelihatan ada romansnya juga sih antara si Channing Tatum dengan ini ya, apa namanya, Sandra Bullock. Ya kelihatannya akan ada Daniel Radcliffe juga di sini. Udah cukup lama gue nggak ngeliat dia di layar lebar ya. Dan selanjutnya itu ada di film Downton Abbey. Gue sendiri nggak nonton untuk seriesnya. Ya, mungkin ini bisa jadi rekomend untuk fansnya ya. Dan ya gue rasa ini lu mesti nonton seriesnya dulu biar dapat apa namanya, konteksnya. Gue nggak tahu ini bisa langsung lu tonton atau enggak gitu. Cuma gue sendiri uh, akan akan skip sih kayaknya karena gue nggak nonton apa namanya seriesnya, dan gue rekomen buat yang fansnya gitu. Itu aja yang ada di bulan Maret gitu, nggak terlalu banyak, dan ya lebih nggak ke Batman aja gitu ya, karena emang itu film yang cukup high profile dan banyak yang nanti juga. Sisanya sih nggak terlalu ini banget ya, lebih ke semacam biar ada variasinya aja gitu, biar nggak cuma Batman aja di bulan Maret ini. So itu aja sih pendapat gue. Thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.